Annyeonghaseyo guys, sekarang aku ngebahas 5 pelajaran dari drama Red Balloon. Sebelum itu jangan lupa ya, follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa dinyalain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Pelajaran pertama adalah jangan pernah meremehkan orang lain. Di sini kita bisa lihat ya dari sosoknya si Bada ini sebenarnya kan emang butuh si Engkang, tapi pas Engkang itu melakukan kesalahan yang menurut dia fatal, tapi nggak bisa melihat tuh apa aja yang udah Engkang korbankan untuk dia, keluarganya, dan juga segalanya deh gitu. Nah, Engkang itu bersikap yang nggak baik sama Badai itu ya karena dia selama ini udah menahan emosi dan dia akhirnya punya sisi pingin jadi kayak Badai juga yang dihargain, yang nggak diremehin orang. Nggak cuma Badai doang ya di sini yang emang nyebelin, tapi juga ada ayah mertuanya atau si bapaknya Cawon. Di sini dia tuh kelihatan angkuh, terus ternyata dia tuh diem-diem juga mukulin pacar anaknya yang emang dia nggak suka karena dia nggak mau ditindas lagi jadi orang kecil, padahal dia dapat seluruh kekayaannya itu dari bapaknya istrinya dia ini. Dia juga meremehkan sang menantu yaitu suami dari anak pertamanya dia gitu. Jadi dia tuh nggak pingin si kekayaan itu pindah ke anak mertuanya karena ngerasa ya itu bukan turunan gue, namanya aja beda gitu. Sementara dia pingin anak cowoknya itu bisa dapat keturunan cowok juga supaya kekayaan itu sama dia. Padahal si cowok itu memang udah gak suka sama pekerjaan sang ayah, jadi dia lebih milih jadi volunteer kan. Sementara si Namchul emang udah jatuh cinta sama pekerjaan dan emang tulus kebantu si bapak mertuanya, tapi dia tidak dianggap. Nah, si Bada sama si ayah mertuanya ini sama-sama ngerendahin orang yang udah ngebantu mereka kan. Nah, akhirnya dapat balasan tuh gimana mereka harus berjuang sendiri untuk perusahaan dan mereka sadar kalau mereka butuh orang-orang yang di belakang mereka yang selama ini mereka remehkan. Pelajaran kedua yang bisa diambil dari drama ini adalah selalu share masalah apapun sama suami ya guys. Bisa dilihat ya, Bada ini tuh keluarganya bangkrut setelah menikah sama Cawon. Akhirnya dia tuh dianggap parasit sama ibu mertuanya. Setelah dia tahu kalau bapaknya itu punya hutang yang harus dilunasin, akhirnya dia berjuang sendiri tuh. Karena gak mau dianggap parasit sama si ibu mertuanya. Sebenarnya harusnya Bada itu bisa share semua masalah sama sang suami. Namanya orang udah nikah harus bisa mikul masalah bareng-bareng dong, jangan masing-masing. Buat apa lo nikah kalau lo gak mau nge-share masalah lo dengan suami lo? Menurut gue dengan Bada bisa share semua hal yang ada di keluarganya, sang suami bisa tahu masalah kenapa Bada gak mau punya anak dulu gitu. Jadi dia tuh harus tahu alasan kenapa Bada gak mau punya anak dulu dari si Engkang ini. Nah, Engkang masuk dah celahnya di situ. Pelajaran ketiga adalah jatuh cinta itu tak harus memiliki. Di sini bisa lihat dari sosoknya Ensang itu termasuk pelakor ya, di sini kan ngambil laki orang gitu kan. Dan dia tipikalnya emang berani banget, bahkan dia datengin keluarga Namchul waktu mereka pada camping dan dia juga ketemu sama si ayah mertuanya Namchul juga. Pokoknya tipikal cewek yang berani banget. Jadi dia akhirnya pun sadar di akhir kalau emang cinta gak harus memiliki. Dan dia juga cinta pertama dan terakhirnya tuh sama si Namchul ini karena dia emang gak pingin jatuh cinta lagi. Terus dia juga melepaskan Namchul dengan cara yang baik dan juga putus dengan cara yang baik gitu. Jadi menurut gue sih pelakor-pelakor yang ada di luar sana harusnya bisa sadar ya kalau emang suami orang itu bukan suami kalian. Pelajaran keempat dari drama ini, jujur dengan perasaan yang paling dalam. Jadi di akhir episode akhirnya ketahuan nih kalau si Engkang itu sebenarnya emang
dari dulu suka sama Cawon gitu kan. Tapi karena emang saya bukan dari keluarga yang orang kaya, jadi dia minder gitu loh, dan dia menahan diri untuk nggak menyatakan cintanya itu. Setelah dari hiruk pikuk dia dianggap pelakor, akhirnya dia milih jadi guru SD di salah satu desa gitu. Karena dia nggak pingin tuh jadi pelakor, dicap pelakor sama sekolahan itu kan. Dan dia kayak menghindari badai juga. Tapi untungnya, ya namanya takdir, mereka bisa ketemu lagi. Intinya ya harusnya sih engkang harus jujur aja sih sama perasaannya. Kalau emang suka-suka, jadi nggak perlu ditahan-tahan sih. Pelajaran kelima adalah bisa mengatur waktu antara pekerjaan dan juga keluarga. Jadi kalian tuh bisa ngambil pelajaran dari sosoknya Bada ya. Sebenarnya tuh Bada itu jadi orang tua yang baik untuk sang anak. Bahkan Bada juga ngasih waktunya supaya si Mipong ini bisa tidur sama dia. Tapi ada satu hal, dia itu nggak bisa meluangkan waktunya waktu pas di sekolahan gitu. Jadi si Bada terlalu fokus sama pekerjaannya. Ya mungkin dia pikir gue harus buru-buru nih ngelunasin hutang. Tapi sebagai wanita, dia juga punya tanggung jawab supaya anaknya itu bisa deket sama dia dan dia bisa ngurus si anak itu. Jadi intinya kalau Bada itu harusnya bisa menomorsatukan anak dulu baru pekerjaannya. Mungkin ya dari awal dia harus ngasih tahu ke suaminya kalau dia punya masalah keuangan dan harus melunasi semuanya. Namanya suami istri, namanya orang menikah ya harus menanggung masalahnya berdua, bukan sendiri aja. Oke guys, sekian bahasan gue tentang 5 pelajaran dari drama Red Balon. Terima kasih ya udah nonton. Annyeonghaseyo, kamsahamnida.